Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. DPR resmi mengesahkan Perpu Pemilu menjadi undang-undang. Mendagri menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu. DPR resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna DPR ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, Selasa 4 April 2023. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang dapat disetujui dan disahkan untuk menjadi undang-undang? Setuju. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa pembentukan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu. Adapun beberapa perubahan norma dalam Perpu Pemilu diantaranya terkait dengan pembentukan penyelenggaraan pemilu di provinsi daerah otonom, penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemilu umum, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPRD, kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggaraan pemilu di IKN tahun 2024, serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagai implikasi dari pertambahan jumlah penduduk. Kedua, bahwa pembentukan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu dimaksud menjadi undang-undang merupakan bentuk komitmen DPR RI dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu, terlebih khusus 4 daerah otonom baru di Provinsi Papua dan Papua Barat, sekaligus menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 agar dapat berjalan lancar, sukses, dan demokratis. Forum Merdeka Barat 9 menggelar dialog tentang rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PBID menyoroti jumlah kebutuhan dokter yang belum mencukupi di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Kumaydi, dalam dialog FMB 9 mengatakan, rancangan Undang-Undang Kesehatan harus memperhatikan permasalahan mendasar dalam sistem kesehatan Indonesia, seperti sistem pembiayaan, pelayanan, dan pendidikan kesehatan. Adib menyoroti jumlah kebutuhan dokter yang belum mencukupi di Indonesia, terutama di daerah terpencil, serta pentingnya perlindungan hukum dan hak imunitas bagi tenaga medis. Idi melaporkan asumsi rasio terbaik versi WHO adalah 1 dokter per 1.000 penduduk, atau setara dengan kebutuhan di Indonesia sebanyak 272.000 dokter. Sedangkan jumlah dokter versi ID saat ini berjumlah 193.710 dokter. Sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 78.290 dokter. Menurut Adib, tanpa adanya jaminan pelindungan nakes, dikhawatirkan para tenaga kesehatan akan lebih condong untuk menerapkan praktik kesehatan berbiaya tinggi sebagai bagian dari upaya perlindungan diri terhadap hukum. Adib berharap RUU Kesehatan dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang jadi problem adalah kita selama ini belum membuat sebuah roadmap kebutuhan assessment terkait dengan dokter dan dokter spesialis yang dibutuhkan di daerah. Ada nggak kabupaten kota provinsi yang sudah punya data? Berapa sih kebutuhan dokternya? Berapa sih jumlah kebutuhan dokter spesialisnya? Apakah dokter spesialis yang dibutuhkan di Papua sama dengan dokter spesialis yang dibutuhkan di Jakarta? Karena sebuah problem penyakitnya juga mungkin berbeda. Nah, ini yang saya kira harus perlu diperhatikan. Sehingga kami selalu sampaikan pembuatan undang-undang tolong tidak tergesa-gesa.
tidak terburu-buru. Mari kita bicarakan dari sisi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan tenaga-tenaga kesehatan yang melayani kesehatan itu. Sementara Direktur Eksekutif Kolegium Juris Institut Ahmad Reddy berharap RUU Kesehatan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional secara menyeluruh dan dapat mempermudah pendirian program studi kedokteran sehingga dapat mendukung produksi dokter yang lebih cepat. Nah, RUU Kesehatan memberi ruang agar kemudian akses terhadap fasilitas kesehatan ini tidak menumpuk di Pulau Jawa, sehingga pengadaan dokter spesialis di luar Pulau Jawa, pengadaan alat kesehatan di Pulau Jawa, di RUU ini dimunculkan agar kemudian distribusi manfaat terhadap gotong royongnya kita melalui iuran BPJS itu tidak hanya kemudian dinikmati oleh orang di Pulau Jawa saja, tapi kemudian di luar Pulau Jawa. Nah, ini berapa semangat baik menurut saya yang dilakukan RUU Kesehatan. Jadi RUU Kesehatan itu berupaya untuk mempermudah proses perizinan dan registrasi dokter, kemudian dua, mempermudah proses pendirian prodi baru, prodi kedokteran baru, agar kemudian produksi dan distribusi ini bisa lebih masif. Pemirsa, pemerintah memutuskan status kedaruratan COVID-19 dan penyakit mulut dan kuku di wilayah Indonesia. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK, memutuskan hingga saat ini di Indonesia, COVID-19 masih ditetapkan sebagai keadaan darurat, sedangkan penyakit mulut dan kuku telah diubah menjadi keadaan khusus. Pemerintah memutuskan status kedaruratan COVID-19 dan penyakit mulut dan kuku di wilayah Indonesia. Untuk status kedaruratan COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam rapat tingkat menteri menyampaikan masih terus dilanjutkan, sekaligus melihat perkembangan kasus yang terjadi hingga bulan Mei 2023 mendatang. Sementara itu, untuk penyakit mulut dan kuku, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah bisa diakhiri status kedaruratannya dan dialihkan menjadi keadaan khusus. Muhadjir juga menambahkan dalam rapat tersebut juga telah disepakati bahwa nantinya akan segera dibentuk Satgas Gabungan yang akan bertugas hingga bulan Juni untuk menangani COVID-19 serta penyakit mulut dan kuku, di mana setelahnya akan ditinjau kembali terkait urgensinya seraya menunggu keputusan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk status kedaruratan COVID-19 masih berlanjut, yang akan kita tunggu perkembangan sampai Mei. Akan mendengarkan fatwa dari WHO dan pada bulan itulah nanti pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan apakah status pandemi masih berlanjut atau sudah bisa dialihkan ke tahap endemi. Adapun untuk penyakit mulut dan kuku sesuai dengan usulan dari Bapak Menteri Pertanian sudah bisa diakhiri untuk masa pandeminya dan dialihkan menjadi keadaan tertentu, artinya keadaan khusus di mana walaupun sudah tidak pandemi tapi masih perlu penanganan khusus, dan ini penting dalam rangka untuk menata ulang payung hukum regulasi yang diberlakukan terutama yang berkaitan dengan penugasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Dito Aryo Tejo resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Berusia 32 tahun, rekam jejak Dito dipenuhi dengan prestasi. Tak ayal putra pasangan Ari Prabowo Aryo Tejo dan Arti Laksmigati pada 2020 masuk dalam Forbes Under 30. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Menpora sebelumnya Zainuddin Amali yang mengundurkan diri usai terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Sebelum dilantik menjadi Menpora, pria kelahiran 25 September 1990 atau berusia 32 tahun, memiliki rekam jejak sebagai salah satu anggota tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sejak April 2022. Selain menjadi tim ahli, Dito juga dipercaya Menko Perekonomian untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI Partai Golkar periode 2016 hingga 2021. Akar berorganisasi ia dapatkan sedari mahasiswa. Tercatat, Dito Aryo Tejo aktif dalam organisasi mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam bidang olahraga, Dito pernah memimpin kontingen Indonesia di Olimpiade Remaja pada tahun 2018. Dirinya ditunjuk oleh Komite Olimpiade Indonesia atas persetujuan Menpora untuk menjadi CDM Youth Olympic Games di Argentina pada tahun 2018 silam.
Guna menyalurkan kecintaannya dalam bidang olahraga, Menteri Dito bersama rekan bisnisnya mendirikan Rans Prestige Sportainment yang membidangi klub sepak bola Rans Nusantara FC dan klub bola basket Transpik. Di luar bidang olahraga, Dito memiliki sejumlah bisnis di bawah payung perusahaan grup Para Ventures yang bergerak di sektor energi dan pertahanan. Karena hal ini, putra pasangan Ari Prabowo Arya Tejo dan Arti Laksmigati pada tahun 2020 masuk dalam Forbes Under 30. Forbes Under 30 adalah daftar bagi pemuda berpengaruh Indonesia di bawah usia 30 tahun. Hingga kini, Dito Arya Tejo belum wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK dalam format LHKPN, sehingga belum ada rincian resmi dan lengkap terkait nominal harta kekayaannya. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan dialog. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Agama menggelar pelatihan PIP sesaat lagi.